teman-teman GTT semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin tadi Bu Kadin juga sudah beberapa hal sudah menyampaikan dan selama ini juga menjadi kegalauan bagi teman-teman terkait dengan syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi untuk memenuhi protokol COVID-19. Jadi ini juga harus saya sampaikan, meskipun sekali lagi terkait ini nanti akan ada kemungkinan update info terkini lagi ya teman-teman. Kita akan masuk ke syarat wajib bagi peserta yang akan mengikuti ujian. Nah, ini ya. Sekali lagi teman-teman, angka 1 dan 2 ini kita mendasarkan panitia P3K Guru dari GTK Kemendikbud mendasarkan pada rekomendasi BKN atas pelaksanaan pengadaan calon ASN secara menyeluruh, secara umum, ngaten ya. Nah, ini kita sampaikan bahwa teman-teman wajib mengisi formulir deklarasi sehat ya, yang ada di website SSCASN. Konon ini saya mendengar bahwa teman-teman terkait ini sudah tidak ada masalah ya, bahkan sudah banyak yang mengisi dan ngeprint ya, juga sudah. Nah, ini formulir yang telah diisi ini nanti wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi ya, dan ditunjukkan kepada petugas ngaten ya. Kemudian yang kedua, pada prinsipnya sudah sangat jelas ya, bahwa proses tes nanti tetap akan secara ketat melaksanakan protokol kesehatan ya, secara yang sangat ideal tentunya. Nah, ini terkait ini Bapak Ibu, sampai saat ini kebijakannya memang dari teman-teman nanti pada saat melakukan pelaksanaan ujian, teman-teman harus sudah membawa hasil swab ya, rapid test antigen ya. Harus membawa rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif atau non reaktif ya. Nah, terkait ini teman-teman mungkin kemarin agak galau ya, dadak PCR, pada PCR mahal, antigen yo lumayan kan begitu nggih. Nah, tadi alhamdulillah baru saja nggih tadi pagi turun kebijakan untuk bisa membersamai teman-teman DTT terkait dengan syarat untuk melakukan swab ini akan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Dan saat ini kami dari dinas sedang mengkoordinasikan dengan instansi terkait. Ngaten nggih. Jadi ini nanti kita tunggu saja, khususnya teman-teman yang kejatah untuk tes di hari pertama, nanti kapan swabnya, ngaten nggih, apakah harus di hari Minggu atau bisa Sabtu di puskesmas atau di lokasi tes. Nah, nanti ini kita tunggu nggih, ditunggu dulu, nanti melalui forum akan kita sampaikan info-info update terkininya, ngaten nggih. Kemudian yang kedua ini, ketiga, keempat, kelima ini sudah pakem nggih Bapak Ibu, sudah mestinya seperti itu. Kemudian yang keenam ini juga tidak masalah karena teman-teman sebagian besar tadi sudah memenuhi fakta integritas untuk sehat tadi nggih, yang deklarasi sehat tadi nggih. Nah, ini minimal sudah vaksin dosis pertama. Kemudian mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, karena data kami ada 300-an teman-teman GTT yang belum melaksanakan vaksin dosis pertama karena alasan-alasan medis ya. Karena alasan medis. Nah, terus pripun ini bagi kami yang belum vaksin terus pundi Bu? Nah, ini nggih.
Jika tidak bisa vaksin karena alasan medis, nanti teman-teman mungkin yang sedang hamil, menyusui, atau penyintas belum ada 3 bulan, kemudian ada komorbid, maka teman-teman dalam kondisi tersebut dipersyaratkan untuk membawa surat keterangan dari dokter pemerintah, ya, dari puskesmas yang menyatakan bahwa saudara memang tidak diperkenankan secara medis untuk divaksin, ngaten nggih. Jadi tidak usah khawatir nggih untuk teman-teman yang memang secara medis tidak bisa mengikuti program vaksinasi beberapa waktu yang lalu. Kemudian mungkin ada lagi pertanyaan berikutnya, nggih, terkait dengan jika pada saat tes Senin sampai Jumat, ini hanya untuk antisipatif saja, nggih. Kita semuanya tidak berharap ini, nggih, teman-teman. Sehingga sekali lagi bagi teman-teman GTT untuk selalu menjaga mobilitasnya, nggih. Selalu menjaga diri sebaik mungkin, nggih. Tetapi tetap harus kita persiapkan jikalau nanti pada saat tes ujian kok ada 1-2 yang ternyata dinyatakan positif COVID, nggih, maka teman GTT yang bersangkutan tersebut supaya melaporkan kepada kami, ngaten nggih, untuk kita teruskan kepada panitia pusat dengan melampirkan surat keterangan, nggih, bagaimana yang tidak bisa vaksin tadi, nggih, dari puskesmas, kemudian nanti akan dijadwalkan ulang untuk mengikuti ujian. Sementara infonya seperti itu, nggih. Nanti sambil kita tunggu lagi update terkait kebijakan ini, nggih, karena juga nanti dimungkinkan tetap dilakukan dalam ruang khusus tersendiri juga, nggih. Jadi dalam kapasitas ini nanti tetap akan ada update info berikutnya. Makaten. Kemudian kita lanjut, teman-teman GTT, ini sebenarnya tidak begitu urgen, nggih, karena saya yakin penjenengan sudah menerapkan ini. Karena sebagian besar sekolah kita juga sudah uji coba PTM kan, berapa bulan yang lalu. Nah, ini tidak perlu kami ulang. Kita lanjut ke gambaran utuhnya nanti di tempat TUK. Oke, teman-teman. Nah, ini tadi mulai pukul 7, ya, teman-teman nanti akan bertemu petugas helpdesk, ya. Helpdesk kuwi apa? Nanti tempat untuk bertanya lah intinya kan gitu, ya. Untuk bertanya macam-macam, atau sebelum bertanya nanti sudah ada yang petugas penerima peserta yang akan mengarahkan. Ngaten nggih? Kemudian yang kedua, teman-teman nanti akan setelah disapa helpdesk atau tidak disapa tapi teman-teman sudah nyawang oke helpdesk, tapi tidak ada yang perlu dipertanyakan. Nanti lanjut ke meja registrasi, nggih. Meja registrasi itu di kolom 2, gitu. Di kolom registrasi ini akan ada apa, nggih? Ini ada pengecekan kartu peserta. Kemudian dicocokkan dengan KTP-nya. Ngerti nggih? Jadi sekali lagi kartu peserta, KTP, kemudian tadi di depan fakta apa tadi? Integritas sehat tadi, nggih, juga di bawah, nggih, 3 ini. Nah, nanti akan dicocokkan, kemudian akan dilakukan legalisasi oleh petugas. Kemudian mengisi daftar hadir, macam-macam, selesai, kemudian berlanjut ke ruang transit peserta, nggih. Nah, di sini akan dilakukan rangkaian proses yang menyangkut protokol COVID tadi, nggih, Bapak Ibu, terkait dengan rangkaian awalnya tadi, nggih, termasuk bukti tes hasil swab-nya, mekaten, nggih. Kemudian berlanjut ke ruang tes setelah angka 3, nggih. Ini hanya pelengkap saja bahwa nanti di sana juga ada ruang sekretariat.
Kemudian yang utama adalah ruang tes, itu. Kemudian di tempat TUK juga ada unsur-unsur penunjang lainnya, di antaranya adalah petugas keamanan dan petugas kesehatan. Ngaten nggih, teman-teman semuanya secara umum seperti itu. Kemudian kita lanjut ke penitipan barang, nggih. Ini hal-hal apa saja yang tidak boleh dibawa, ngaten nggih. Nah, ini ada di sini nggih, Bapak Ibu. Nanti tas bekalnya nanti dititipkan dulu pada saat sebelum masuk ruangan. Kemudian hal-hal yang dilarang tegas nggih ini. Masa ya nggawa jimat nggih. Jimatnya nanti doa bareng-bareng nggih, Pak Tijan nggih yang akan memimpin nggih. Jimatnya dalam hati saja nggih, enggak usah dibawa-bawa. Kemudian ada flash disk dan lain-lain, ini tidak diperkenankan nggih Bapak Ibu. Kemudian jikalau ada barang terlarang, maka panitia berhak untuk tidak memperkenankan teman-teman masuk ke tahap selanjutnya lho nggih. Dados intine ya wis manut mawon ngaten nggih. Nanti kalau ada barang yang harus ditinggal manut mawon. Itu prinsipnya. Mekaten teman-teman, kemudian nanti situasi di ruang tes. Sekali lagi di sana akan ada petugas pengawas dan teknisi. Sebelum benar-benar teman-teman mengerjakan boten sah pripun-pripun nanti akan dituntun, akan dibimbing nggih. Carane sampai benar-benar membuka soal pertama itu nggih. Nanti pripun-pripune mboten sisah aku kok kepiye bukae pertama pas tryout kan didampingi ngerti-ngerti langsung garap soal kan ngoten nggih. Nah, ini nanti nggak usah khawatir, nanti tetap akan dibimbing oleh petugas yang ada di ruang pengawas. Ngoten teman-teman semuanya yang bisa kami sampaikan secara umum. Sekali lagi apa yang kami sampaikan nanti di beberapa poin tertentu akan ada kemungkinan update kebijakan lebih lanjut. Ngaten nggih. Sementara yang kami sampaikan monggo waktu untuk bisa dilanjut di sesi tanya jawab secukupnya. Ini terkait dengan tadi ya, rekan-rekan yang mungkin dengan kondisi khusus tidak bisa melakukan vaksin, oleh karenanya diminta untuk meminta surat keterangan, begitu ya, surat keterangan dari puskesmas atau dokter pemerintah, begitu. Ada pertanyaan terkait hal tersebut. Puskesmas yang dimaksud adalah puskesmas di tempat kerja ataukah puskesmas sesuai dengan domisili atau tempat tinggal, begitu. Selanjutnya ini untuk vaskes yang dimaksud apakah sesuai kartu BPJS? Noten Bunda, sementara pertanyaannya terkait dengan puskesmas untuk meminta surat keterangan tersebut bagaimana? Terima kasih. Baik. Jadi untuk teman-teman GTT yang secara medis belum bisa mengikuti vaksin dosis pertama, mungkin kita bisa memakai acuan bahwa program vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan ini kan berbasis vaskes di mana teman-teman GTK bertugas kan nggih. Nah, sebagaimana itu maka surat keterangan nanti dimintakan ke vaskes di mana teman-teman GTT bertugas. Ngaten Mbak Khairul. Baik, kurang lebihnya jawaban dari Bunda mewakili rekan-rekan semuanya terkait dengan surat keterangan karena tidak diperkenankan secara medis untuk divaksin begitu ya. Yang jelas dokter pemerintah begitu nggih Bu Retno? Puskesmas ya. Puskesmas. Baik, selanjutnya Bunda, ini terkait dengan pakaian waktu tes. Oh iya betul, tadi di PPT saya ada, tapi kelewat ya, nggak kebaca ya. Jadi pada saat tes itu pakai seragamnya hitam putih, ya. Hitam putih. Baik, rekan semuanya. Hitam putih. Seragamnya hitam putih. Hitam putih. Monggo dilanjut, Mbak. Baik.
kami ulang sekali lagi, untuk seragam pelaksanaan tes nanti diharapkan rekan-rekan menggunakan seragam atasan putih, bawahan hitam, begitu ya Bunda? Iya. Iya, betul sekali. Sopan, begitu ya, sopan. Yang penting teman-teman nyaman untuk mengikuti tes tersebut dengan menggunakan seragam itu. Ini masih terkait dengan surat keterangan begitu. Mohon maaf Kak, jika dari puskesmas ada yang tidak bersedia memberikan surat, apakah bisa dari dokter khusus atau bisa dikatakan dari dokter khususnya, misalnya yang hamil, jika dokter puskesmas tidak berkenan memberikan, apakah bisa dari dokter SPOG-nya begitu Bunda? Mungkin saya rasa kejadian seperti itu tidak ada, karena kegiatan ini adalah kegiatan program nasional dari kementerian, dan di antara instansi pusat juga sudah saling berkomunikasi, berkoordinasi. Saya rasa tidak ada masalah dengan puskesmas untuk bisa mengeluarkan surat keterangan tersebut, kecuali mungkin tidak terjadi di GTT, yang kawan-kawan guru PNS kan ada 1-2 yang alasan pribadi memang tidak kerso vaksin ini loh. Kalau saya yakin kalau GTT tidak ada, dan kita yakin pula puskesmas pasti kerso gitu loh, Iya, baik. Dan seperti yang tadi diinformasikan oleh Bunda bahwasanya akan ada fasilitas untuk swab begitu Bunda? Iya, betul. Ya, kurang lebihnya ketika ada sesi di hari Senin, kurang lebihnya pada hari Minggu itu terbuka begitu ya untuk fasilitas swabnya bagi rekan-rekan yang melaksanakan hari Senin misalnya, karena kan H-1-nya hari Minggu begitu. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan terkait dengan teknis pelaksanaan swab, nanti siang kita baru akan untuk rapat teknis dengan instansi terkait, karena betul-betul informasi ini baru sesaat tadi pagi sebelum kegiatan ini kita mulai. Yang jelas teman-teman kan sudah tidak perlu galau harus biaya sendiri dan sebagainya cuma yang terkait dengan teknis nanti akan kita sampaikan lebih lanjut setelah ada hasil dari koordinasi kami dengan instansi lain terkait. Ngaten nggih? Baik, kurang lebihnya rekan-rekan GTT tidak perlu khawatir, tetap update informasi terbaru tetap akan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan Wonogiri sebagai langkah nyata upaya untuk memajukan pendidikan Wonogiri, mensukseskan rekan-rekan GTT semuanya dalam P3K Kabupaten Wonogiri tahun 2021. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan bertanya, untuk yang swab antigen itu apabila kita swab sendiri bagaimana nggih? Soalnya kalau saya mengira nanti H-1 itu pasti banyak banget yang mengantri. Jadi nanti kayak lebih efektifnya nanti swab sendiri. Terus yang kedua, nanti saya diberikan kontak person atau dibuatkan helpdesk di Telegram. Jadi nanti teman-teman dari kita apabila ada yang bertanya nanti bisa dijawab sama helpdesk-nya gitu. Sudah. Baik, terima kasih Mbak Ayu Prasetya. Langsung bisa ditanggapi Bunda terkait pertanyaan dari Mbak Ayu Prasetya. Terima kasih. Jadi dari Mbak Ayu ini kan kasuistis mungkin sebagian teman lain pengennya difasilitasi, nah ini Mbak Ayu pengen raga dewe kan gitu karena berbagai pertimbangan. Padahal dari Pemkab semestinya juga sudah mempertimbangkan itu di beberapa minggu yang lalu, bahkan kita memobilisir ribuan guru untuk vaksinasi. Jadi memang nanti rencana awalnya nanti mungkin akan kita pakai model vaksinasi kemarin sekali lagi berbasis vaskes di mana teman-teman GTT bertugas. Jadi saya rasa kok ya nggak ada kerumunan karena kita punya data sekian dibagi 25 kecamatan, dibagi
5 hari itu saya rasa tidak ada masalah nggih, tetapi monggo saja nanti sambil berjalan nggih. Kemudian masukan itu nanti akan kami sampaikan karena terus terang tadi kami juga merasa tidak perlu menyampaikan terkait dengan kepanitiaan nggih teman-teman. Jadi sekali lagi yang punya hajat besar ini adalah kementerian nggih, adalah pemerintah pusat nggih sekali lagi. Kemudian khusus terkait dengan teknis seleksi ini kami unsur dinas ini tergabung dalam kepanitiaan di tingkat provinsi nggih teman-teman. Jadi Ibu Kepala Dinas di antara 35 kepala dinas lainnya menika sebagai wakil ketua nggih, ketuanya Kepala Dinas Provinsi. Kemudian kami dengan Pak Sekdin ini menjadi petugas lapangan dan nanti ada 5 orang teman staf yang akan menjadi petugas admin di 5 TUK. Selebihnya yang menyangkut urean-urean teknis pengerjaan soal macam-macam tadi adalah petugas-petugas yang disiapkan dari penanggung jawab TUK, di mana kepala sekolah yang menjadi 5 TUK inilah yang akan betul-betul yang akan mengawal ya, meskipun tetap di bawah juga koordinasi dengan kami. Begitu nggih, nanti akan kita sampaikan juga masukan tersebut. Semoga bisa diterima. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya terkait dengan sertifikat vaksin. Kebetulan kami sudah vaksin 2 kali. Namun setelah kami cek di Hak Lindungi itu, sertifikat vaksin kami yang keluar itu terdapat salah nama. Dan namanya itu jauh sekali berbeda. Kami sudah berusaha menghubungi Puskesmas, kemudian mengirimkan email lewat helpdesk Hak Lindungi itu, tapi sampai hari ini, tadi malam saya cek belum ada perubahan sertifikat. Langkah apa yang dapat saya lakukan ketika nanti tes? Apakah harus membawa sertifikat vaksin yang salah itu atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih atas informasinya. Dan nanti berarti justru hari ini kita sudah bisa bertatap muka. Kami ada kesempatan untuk bisa menggali hal-hal teknis-teknis di lapangan yang seperti ini. Nanti akan kita sampaikan karena kita sendiri juga belum tahu apakah betul nanti pada saat di TUK itu aplikasi Peduli Lindungi itu benar-benar diterapkan dengan ngecek barcode-nya itu apakah betul mau diimplementasikan, kita juga belum ada kepastian guys. Jadi sementara informasi seperti itu kami terima terlebih dahulu. Jadi Pak Irul, mungkin untuk mengakhiri guys, saya pengen matur sekali lagi. Mengulang tadi yang sudah disampaikan Bu Kadin di depan bahwa sesungguhnya perjuangan teman-teman GTT sampai hari ini sangat luar biasa. Peran dan kontribusi teman-teman GTT bagi kami khususnya Dinas Pedanka maupun bagi pemerintah Kabupaten Wonogiri itu luar biasa nggih, karena separuh lebih kebutuhan pemenuhan guru selama ini ditopang oleh teman-teman GTT nggih. Sementara tadi Pak Kepala Sekolah juga mengakui bahwa kompetensi teman-teman GTT ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini menjadi satu keyakinan tambahan lagi bagi kita semuanya, bahwa yakinlah, kita percaya diri bahwa kita sudah sangat matang mempersiapkan ini nggih teman-teman. Ini sudah tidak saatnya lagi mengeluh terkait dengan passing grade dan sebagainya nggih. Tetap tenang, sekali lagi jaga kesehatan, jaga kebugarannya. Mulai besok teman-teman akan mendapatkan kepastian kapan kita akan tes, mau di tempat TUK yang mana, sehingga secara manajemen waktu